Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama di dalam program Indah Bersamamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita boleh bersama-sama kembali. Setelah sekian waktu saya absen, tidak bisa hadir, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, dikarenakan ada pelayanan di Jepang, sehingga saya tidak mempunyai kesempatan untuk membuat Indah Bersamamu dan ibadah online yang ada seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama 2 minggu lebih Tuhan bawa kami pelayanan di Jepang, dan puji Tuhan kami bisa mendatangi banyak gereja di mana Tuhan pakai kami untuk memberikan motivasi dan kekuatan bagi mereka untuk memasuki tahun yang baru ini. Nah, saat ini tentunya saya harus mengucapkan selamat tahun baru karena ini perjumpaan kita yang pertama. Biarlah memasuki tahun baru ini Bapak Ibu Saudara boleh membawa semangat, harapan, dan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini adalah awal tahun yang luar biasa, dan saya percaya bahwa kalau dari awalnya saja Tuhan sudah luar biasa, terlebih lagi seterusnya pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih lagi luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang tema kali ini yaitu awal tahun, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini kami sudah boleh memasuki pertengahan bulan pertama dari tahun yang baru ini. Kalau kami mau flashback ke belakang, ternyata di tahun yang lalu jalan-jalan kami tidak seperti apa yang kami harapkan, tidak semudah yang kami bayangkan. Kami harus melewati banyak lembah kekelaman. Kami harus menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tetapi kalau saat ini kami sudah ada di sini, pada waktu ini, kami percaya hanya tangan-Mu yang telah membawa kami menuntun, memasuki masa-masa peralihan dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan, ketika tangan-Mu membawa kami masuk di tahun yang baru ini, kami yakin Engkau mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami di tahun ini. Sebab untuk itulah Engkau membawa kami memasuki tahun yang baru ini. Orang boleh katakan apapun yang akan terjadi di tahun 2003 ini, tetapi sekali lagi kami tidak hidup oleh apa yang dikatakan oleh orang, tetapi kami hidup hanya oleh apa yang dikatakan oleh Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari yang ada di depan kami, tahun baru ini Tuhan. Biarlah sepenuhnya Engkau yang mengambil alih, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama dan kami mengucap syukur. Sertai renungan singkat kami saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yakobus 4, 13, 16. Judul dari perikop ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tentu memasuki tahun yang baru ini ada begitu banyak perencanaan, ada begitu banyak harapan, hal-hal yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita targetkan, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan kali ini katakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan di awal tahun yang baru. Sebetulnya awal tahun atau bukan, itu hanya soal penanggalan atau kalender. Di dunia ini ada banyak sekali penanggalan. Ada kalender Yahudi, kalender Persia, kalender Jawa, kalender Hindu, kalender Cina, dan sebagainya. Setiap kalender mempunyai perhitungannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini seperti yang kita kenal adalah penanggalan barat atau tahun Masehi yang kita ikuti. Kalender ini adalah karya dari Paus Gregorius XIII. Perhitungannya dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Akan tetapi, terlepas dari kalender apapun yang digunakan, pemahaman tentang penghujung tahun tetaplah sangat penting. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya memutuskan setiap akhir tahun itu saya tidak mau terima pelayanan, karena saya mau mengevaluasi diri, me time dengan Tuhan, sendiri dengan Dia. Merenungkan kembali semua pencapaian, semua kegagalan, semua berkat Tuhan, semua tuntunan Tuhan, semua anugerah Tuhan, dan mensyukurinya di akhir tahun, dan menyerahkan tahun yang baru setiap detiknya ke dalam tangan Tuhan. Jadi pemahaman tentang penghujung tahun tetaplah sangat penting. Mengapa? Sebab itu akan mengingatkan kita tentang kefanaan hidup ini. Betapa fananya hidup ini. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Bahkan firman Tuhan tadi katakan hidup kita seperti uap. Firman Tuhan yang lain katakan hidup kita ini seperti rumput yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Seperti bunga apabila angin melintasi tidak ada lagi dia. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Hidup kita dengan segala suka dukanya, kesuksesan dan kegagalan cepat atau lambat akan berlalu. Yakobus mengumpamakan hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, betapa ringkihnya dan rapuhnya hidup kita di dunia ini. Maka baiklah kita bijak dalam menjalani hari-hari kita yang masih dianugerahi oleh Tuhan, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, agar kita tidak salah melangkah, yaitu dengan senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala rencana. Kita baca tadi di ayat yang ke-15. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan mampu menentukan dan melakukan segala-galanya seorang diri tanpa Tuhan. Itu adalah sebuah kecongkakan di ayat ke-16 tadi. Sebab betapapun hebatnya kita,
Tetaplah kita ini makhluk yang fana. Ada orang dengan kemegahannya, dengan kecongkakannya, dia berkata harta bendanya tidak akan habis, 7 turunan dan sebagainya. Ada banyak kejadian yang mengubah pandangan ini. Dalam sekejap semuanya hilang. Karena itu, mari dalam setiap langkah kita selalu ingat dan lekat pada Sang Pencipta. Hanya dengan demikian hidup kita akan terjaga. Hidup ini bukan warisan yang bisa kita pergunakan seenaknya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup ini adalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Setiap tahun baru, banyak orang membicarakan resolusi. Tahun baru, komitmen baru. Namun apa yang terjadi dengan komitmen kita saat nanti? Bulan demi bulan berlalu. Terkadang malah gemahnya hampir sudah tidak terdengar lagi. Bahkan terlupakan. Atau tidak dipedulikan lagi. Ironis bukan? Mari belajar dari Yesus. Meskipun hidupnya di dunia ini mengalami banyak penolakan dari para pemimpin agama pada waktu itu. Diwarnai juga dengan penyangkalan muridnya. Bahkan berujung pada penderitaan di kayu salib. Namun dia tetap setia. Komitmennya teguh dalam berbagai keadaan. Bagaimana dia tetap setia sampai akhir. Kuncinya terletak atau terungkap pada ucapannya di dalam kitab Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan selama itu dia tidak pernah absen melakukan kehendak Bapa. Dia memang pernah meminta agar cawan penderitaan berlalu darinya. Tetapi dia tutup dengan satu pernyataan dan dia menyerahkan kembali keputusan akhirnya ke tangan Bapa. Bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Dia tidak pernah hidup di luar dari kehendak Bapa. Sebab hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Inilah yang membuat hidupnya menjadi teladan komitmen yang sempurna. Komitmen yang dijaga dengan setia sampai pada akhirnya. Lalu bagaimana dengan kita di awal tahun baru ini? Hidup kita perlu diisi tidak hanya dengan berbagai perbuatan baik menurut ukuran dunia, tetapi juga dengan melakukan kehendak Bapa di setiap saat. Tantangan pasti ada, tapi mari kita teladani kesungguhannya untuk melakukan kehendak Bapa dalam segala keadaan. Dan lakukanlah dengan setia hingga akhir. Dengan demikian, hidup kita menjadi berarti dan memuliakannya. Selamat memasuki tahun yang baru ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan,
karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang memegang hidup kami. Kami serahkan segalanya di tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Hari-hari esok yang belum kita jalani, yang belum kita ketahui, sebab Dialah yang paling tahu setiap rahasia. Dia yang paling tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Itu sebabnya lepaskan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia tahu jauh lebih dari segalanya. Apa yang kita pernah bayangkan, apa yang pernah kita mimpikan dalam hidup ini, Dia tahu segalanya. Lebih baik daripada setiap kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya, sebab Dialah yang memelihara hidup setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemberi nafas kehidupan. Hari ini kami tiba di pertengahan bulan pertama dari tahun yang baru ini. Ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, tekanan yang kami harus hadapi tahun ini. Dan di saat kami menghadapi semua itu, kami selalu mengeluh serta berkata, kami tidak akan pernah mampu melewati semua itu. Namun tanpa kami sadari, saat ini kami telah ada di sini.
telah mampu melewati semuanya. Semua itu hanya karena kekuatan-Mu yang tanpa kami sadari memampukan kami menghadapi segalanya di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama seperti tahun ini, di mana Engkau memberi kekuatan dan penyertaan-Mu, kami percaya di tahun yang baru yang akan kami jalani, Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Dengan yakin kami percaya, Engkau akan terus menyertai kami sepanjang tahun yang ada di depan kami ini. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami harapkan. Biarlah komitmen ini menjadi pengingat bagi setiap kami. Di setiap saat dan di setiap keadaan apapun yang akan kami hadapi. Asal bersama-Mu, kami akan menjalani semuanya dengan berani. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan,